Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwasanya minggu ini kita merayakan Minggu Palmarum, minggu di mana kita masuk ke dalam sebuah penderitaan Yesus Kristus. Kenapa hubungan perayaan terhadap sebuah penderitaan? Atau adakah orang yang mau merayakan sebuah penderitaan di dalam kehidupannya? Ini sangat kontradiktif dengan cara pemikiran dunia ketika orang merayakan dengan sebuah makna penderitaan, menyambut sebuah penderitaan, menyambut sebuah kematian. Dan inilah yang bisa kita lihat bagaimana konteks keberadaan Tuhan Yesus Kristus yang lahir ke dunia ini, Allah yang mau menderita bersama dengan kita, Dia hadir dan mempersiapkan dirinya untuk yang dinamakan nubuatan tentang Allah yang harus berakhir di kayu salib. Bapak Ibu saudara-saudari, boleh kita lihat apa yang terjadi di dalam teks ini ketika orang-orang mengelulukan tentang Yesus Kristus. Apa yang melatar belakangi orang mengelulukan? Tentu kita paham ketika orang memuji, ketika orang mengidolakan, ketika orang senang dengan seseorang, dia pasti memuji, mengelulukan. Hal ini terjadi memang karena latar belakang sebelumnya Yesus banyak melakukan banyak perkabaran Injil, penyembuhan, membangkitkan orang mati, dan banyak hal-hal yang spektakuler yang Yesus lakukan. Kalau dari kacamata dunia, wajarlah kalau Yesus mendapatkan apresiasi yang mereka rasakan oleh karena kehadiran Yesus Kristus sebagai juru selamat yang membebaskan mereka. Lalu timbullah benak dalam kelompok-kelompok orang yang datang mengelulukan itu, melihat ini sepertinya bisa membebaskan kita. Orang ini bisa seperti Daud, kita bangkitkanlah seorang raja yang bisa menyelamatkan kita dari kebelengguan dunia ini. Dari tekanan yang dilakukan oleh Romawi terhadap kita, Yesus adalah sosok yang mampu melepaskan. Dia bisa melakukan banyak hal. Yang mati saja dia bisa bangkitkan, apalagi dia bisa mengalahkan orang-orang Romawi. Kira-kira itu yang terbersit di benak banyak orang ketika itu yang menyatakan Kristus disambut dengan begitu rupa untuk menyiapkan pemimpin yang mereka maksudkan. Mereka menyiapkan kedatangan Kristus Yesus di dalam kehidupan mereka untuk bisa memberantas secara ekonomi yang tertekan, hal-hal yang mereka rasakan penderitaan pada waktu itu. Karenanya lah menginang keberadaan Tuhan Yesus di situ sangatlah menarik banyak perhatian orang. Apalagi kalau masa-masa menjelang-jelang pemilihan pilpres, banyak orang melihat sosok-sosok. Wah, ini bisa ini untuk membebaskan kelompok-kelompok yang minoritas. Oh, ini bisa membebaskan kita dari tekanan-tekanan kebebasan beribadah. Oh, ini bisa. Lalu inilah menjadi perspektif cara pandang orang-orang ketika itu melihat Yesus, kedatangan Yesus ke Yerusalem, makanya disambut oleh banyak orang. Makanya ada orang yang bersedia untuk memberikan, mengumpulkan massa ketika Yesus datang ke Yerusalem dan dia lulukan di sana. Bapak Ibu, saudara-saudara, tapi ada hal yang menarik, beberapa poin boleh kita lihat di sini. Apa yang dikerjakan Yesus untuk menubuatkan apa yang dinubuatkan para nabi, yaitu dengan menggunakan keledai. Keledai kita boleh tahu, mungkin di sini jarang kita temukan. Mungkin kalau di daerah Asia kecil atau di YouTube mungkin kita lihat bagaimana bentuknya adalah boleh dikatakan adalah bentuk binatang yang paling lemah. Binatang yang sering diangkat untuk mengangkat beban saja. Tidak pernah orang raja menaiki keledai. Makanya posisi ini dilihat oleh Yesus, keledai menjadi sebuah penggenapan. Dia tidak menggunakan kuda. Dia tidak membawa ekspektasi seperti ekspektasi orang-orang yang membebaskan. Tetapi Yesus hadir ketika itu, dia hadir dengan melihat sosok keledai ini sebagai nubuatan, bentuk daripada kerendah hatian yang dianggap bodoh oleh dunia ini, yang dianggap hanya bisa mengangkat beban.
si oto-oto keledai ini, tapi Tuhan Yesus memakai keledai ini. Kita bayangkan Amang Inang, dengan nubuatan ini kita boleh belajar menjadi pesan Yesus, bagaimana tadi perspektif dunia tentang kehadiran Yesus Kristus tidaklah sama dengan tujuan kehadiran Allah. Karenanya ini boleh kita lihat Tuhan Yesus menggunakan keledai bukan sekedar kuda. Ini menunjukkan Tuhan Yesus memilih menggunakan keledai untuk menggenapkan apa yang dikatakan tentang sebuah harapan kerajaan Allah di dunia ini. Harapan pembebasan yang mau diberitakan Allah. Ia datang membawa keselamatan kepada dunia. Dia ingin mendamaikan manusia dengan Allah. Masuk dalam konteks kekeledaian ini dengan harapan Tuhan siap untuk menyambut penderitaan dengan kelemah lembutan. Jadi tidak ada orang yang bisa menghadapi penderitaan, tidak ada orang yang bisa menghadapi tekanan dalam hidup, tidak ada orang yang bisa menghadapi sebuah pressure atau tekanan-tekanan dalam kerja kalau dihadapi dengan kerasnya kehidupan. Hanya oleh dengan kelembutan hatilah kita bisa melihat cara Tuhan bekerja. Dengan kelembutan hatilah kita bisa menyelesaikan perkara-perkara bersama dengan Tuhan. Kelembutan hati yang di dalam Tuhanlah, dengan memakai keledai itu kita bisa melihat betapa lembutnya Tuhan untuk membantu kita, mengurupi kita dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Tapi kalau kita menghadapi persoalan, banyak masalah dalam kehidupan kita, kita selesaikan dengan cara kekerasan, tidak akan mungkin menyelesaikan masalah dengan baik juga. Tetapi Kristus Yesus, dia membawa keledai untuk masuk ke dalam penderitaan supaya dia mampu. Inilah rancangan Bapa ke dalam anak manusia itu sendiri. Sehingga dia melihat dengan jernih, dia melihat dan menyambut penderitaan itu dengan sukacita. Inilah yang dikatakan Hosana. Tapi berbeda dengan cara dunia. Dunia melihat ini dengan cara hal yang harus luar biasa. Raja kita harus datang membawa Fortuner misalnya. Wakil rakyat kita datang harus dengan membawa posisi yang luar biasa. Kita lupa dengan substansi kehadiran Kristus adalah untuk membebaskan manusia dalam dosa dan penderitaan itu. Karenanya Bapak Ibu Saudara-saudari, Amang Inang semuanya, ketika memang kita memiliki persoalan dalam mendidik anak-anak, ya, ketika anak-anak kita susah untuk dikasih tahu, diberitahu, pakailah cara Yesus dengan menggunakan metode keledai tadi, kelembutan hati, berbicara hati ke hati, supaya dia bisa mengerti pesan yang mau disampaikan dengan baik. Karena ketika kita selalu menekan, kita selalu membuat tekanan, anak-anak makanya banyak yang lari dari rumah, tidak nyaman dengan keluarga, selalu menggunakan pelampiasannya dengan media-media sosial. Amang Inang saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar keledai bukanlah seperti makhluk biasa yang dimaksudkan. Dia bukanlah makhluk yang penting, tetapi keledai adalah alat transportasi. Apa yang dianggap dunia bodoh, apa yang dianggap dunia tidak penting, sekarang penting bagi Allah. Kalau dunia menganggap Bapak Ibu semuanya adalah orang-orang bodoh yang tidak terpakai di gereja, yang tidak terpakai di masyarakat, tidak dipakai keluarga, hari ini melalui Minggu Palmarum ini, keledai dicontohkan Allah, kita sangat berarti bagi Tuhan. Gari halode dipakai Tuhani, apalagi kita bisa dipakai oleh Tuhan. Seberapa maukah kita menyiapkan hati kita seperti penyambutan kita dalam Palmarum tadi, memberikan hati kepada Tuhan. Yang membuat kita bodoh adalah kita tidak menganggap bahwa kita berharga bagi Tuhan, padahal Tuhan menganggap kita sangat-sangat berharga. Manusia ini berharga di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tidak mau satu orang pun di antara kita semua binasa. Itu sebabnya kehadiran Kristus Yesus mau menyambut kita semua supaya melalui gereja tidak ada yang binasa, tetapi meroleh kehidupan yang kekal. Inilah semangat penginjilan itu sendiri. Semangat penginjilan yang dibawakan oleh United Evangelical Mission adalah semua berharga. Jadi penginjilan pada saat ini yang ditebarkan adalah semangat dialog, semangat menerima keberadaan, tidak dalam rangka menghukumi, tidak dalam rangka menjustifikasi tentang kehidupan seseorang, tapi lihat cara Yesus. Yesus membuka hatinya,
Yesus membuka dialog kepada siapa saja untuk menyampaikan pesan Injil itu sendiri. Karenanya inilah menjadi semangat perkabaran Injil, agar kita menjadi warna, menjadi garam dan terang dan disukai. Orang-orang GKPA akan disukai oleh orang-orang gereja lainnya. Orang-orang GKPA akan disukai oleh banyak orang, bahkan kelompok-kelompok yang tidak mengenal Kristus Yesus. Inilah semangat dari perkabaran ini. Amanginang saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kutipan ini kita lihat bagaimana mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di keluar di pinggir jalan lalu melepaskannya. Tuhan sudah lebih tahu siapa kita. Tuhan sudah lebih tahu kepada siapa dia meminta. Orang yang memiliki keledai tadi, ketika mendengarkan ini untuk Tuhan, lalu dia memberi. Tuhan sudah tahu kepada mana gereja harus meminta kepada untuk membangun kerajaan Allah. Jadi disinilah Amanginang, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melihat cara pandang ketika kita berharga di mata Tuhan. Apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan, berikanlah kepada Tuhan. Apa yang bisa kita berikan kepada kaisar, berikanlah kepada kaisar. Unang atong na didok na dangi ala kape setiap yang mengda ulah dong kari jadi pajak ay ala perpajak kipe dang manggarar pajak ay bape dang manggarar pajak manggosongoni. Ini tidaklah sesuai dengan perintah Tuhan. Karenanya kita tidak hidup lagi dalam kekotoran dunia ini, tapi cara pandang di sini Tuhan memerlukan untuk bantuan kerajaan Allah boleh berkembang melalui kita semua. Karenanya di sini kita lihat tadi orang yang memiliki keledai itu dia bingung, tetapi dia dengan sukacita untuk memberikannya. Ada pesan, nanti Tuhan akan kembalikan. Bapak Ibu yang memberikan kepada Tuhan, jangan pernah takut akan miskin. Bapak Ibu yang memberikan untuk kerajaan Allah, untuk penginjilan, jangan pernah takut untuk menjadi nanti miskin. Jangan dong bimangan nami. Di sini kita lihat Tuhan yang akan mengembalikan itu. Bukanlah pekerjaan Tuhan untuk membalikan seperti membalikan utang, tetapi Tuhan melihat posisi orang yang betul-betul mau untuk membangkang perkabaran Injil. Amanginang saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami 2-3 kali sudah diskusi dengan Bapak Ibu, teman-teman perkabaran Injil. Bahkan 2 minggu yang lalu saya menjumpai pimpinan Eforus kita, GKPA, dan Amang Sekjen, Amang Biro 3 di sana. Bagaimana posisi tentang perkabaran Injil. Memang opung Eforus, Bapak Eforus kita melihat karena sada satu pusat dalam perkabaran Injil, yaitu para sorat, supaya ini juga mendapatkan perhatian dari UM, mendapatkan perhatian dari kita bersama, supaya perkabaran Injil itu boleh sampai melalui mengingat perkabaran Injil itu yang terbentuk di sana, sehingga bisalah berserak pemberitaan Injil tersebar di tanah Indonesia, bahkan di dunia, oleh karena para sorat tadi menjadi tempat penginjilan ini. Karenanya Amanginang ini juga membuka kita bagaimana tanpa perkabaran Injil pertumbuhan gereja akan mati. Tanpa pemberitaan Injil gereja akan menjadi stagnan. Tetapi pada saat ini kita bersyukur kalau ada GKPA punya celengan misi, marilah kita memberikan hati kita untuk perkabaran Injil. Banyak yang kita bisa lakukan untuk kemuliaan Tuhan nampak di situ. Makanya saya bilang usulkan sama Amang Indra, Amang Situa, Amang Ivan. Saya bilang begini, Amang, coba kita lihat di media sosial. Kebetulan saya aktif di live TikTok. Saya lihat banyak gereja-gereja teman-teman kita tetangga yang melayani umat-umat kita di sana, terkhusus umat-umat Protestan, lebih khusus lagi anak-anak muda. Lalu bagaimana kita menjangkau ini? Ternyata mereka lebih senang curhat di situ, senang bercerita di sana. Lalu kita pernah membuka ruang konseling pastoral di sana. Ternyata setiap harinya banyak sekali orang memiliki pergumulan di sana. Lalu bagaimana kehadiran gereja untuk hadir kepada mereka yang membutuhkan di sana? Karenanya
melalui media kami membuat kemarin sharing, ternyata media punya kekuatan yang besar dalam perkabaran Injil, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan, sehingga nama Hosana tadi boleh ditinggikan, dan diberkatilah orang yang datang di dalam pelayanan-pelayanan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini sambutan yang meriah itu boleh kita masuk. Karena apa? Karena Kristus sudah mengalahkan kuasa maut. Inilah yang harus kita rayakan. Merayakan kemenangan orang-orang Kristen tentang bagaimana Kristus yang telah bangkit, Kristus yang telah mati dan menebus dosa kita. Tuhan Yesus mempunyai misi yang lebih besar daripada sekedar membebaskan Israel dari penjajahan. Karenanya kita sangat heran Indonesia ini menolak kehadiran Israel untuk bermain bola di sini. Ya, karena menganggap tadi istilah penjajahan. Padahal ini kita boleh lihat Tuhan Yesus bukan saja mau menyelamatkan orang Israel, tetapi menyelamatkan manusia itu sendiri. Karenanya dari kematian akibat dosa, Dia menggenapi misi itu untuk menjalani kematian di kayu salib. Karena itu saudara-saudari, ketika Tuhan mau hidup dalam nubuatan penderitaan itu, kita juga diajak pada saat ini untuk menyelam perayaan kemenangan Kristus Yesus di Minggu Palmarum ini, supaya kita merasakan dan menghidupi kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari penjajahan oleh karena dosa. Oleh karena Yesus Kristus kita mengerti, oleh sebab dosa kita akan mati. Tetapi oleh karena kemenangan Yesus Kristus dalam kayu salib, kita mendapatkan spirit baru, semangat baru, dan mendapatkan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dialah sesungguhnya sosok pahlawan kita. Kristuslah adalah sosok pahlawan yang membebaskan kita dari kebelengguan-kebelengguan hidup kita. Makanya ada nada yang perlu, yang semangat yang kita harus serukan pada saat ini. Kristus yang menyelamatkan kehidupan kita dari penderitaan, dari kesusahan ekonomi, dari kehidupan ketersiksaan suami yang menyiksa istri, tapi Kristuslah yang menjadi alat untuk membebaskan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang memamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang yang berjalan di depannya dan mereka mengikutinya dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia. Kita diharapkan unang sarupa hitadot portibion. Kita mengatakan Hosana, tetapi justru kita yang menjadi penyalib-penyalib Kristus. Tetapi cara pandang Kristuslah, kehidupan baru dalam Kristuslah yang menjadi harapan baru pembebasan itu boleh terjadi. Karenanya kalau hidup kita ingin dibebaskan, marilah kita datang dan berseru kepada Kristus Yesus. Dialah yang mampu, yang membebaskan kehidupan kita dari keterbelengguan kita, dari tekanan-tekanan hidup kita. Dengan harapan kita bersama dengan Tuhan dan kita akan menang, karena kita berharga di mata Tuhan. Amin, kita berdoa.